Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan menjawab sebisa saya dan sepengalaman saya dan sepengetahuan saya. Ini ada komentar dari salah satu teman kita, yaitu yang bernama Siti Rohmah. Nah, ini beliaunya bertanya, yang pertama ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang masalah tahu yang sudah matang, dalam artian tahu putih seperti ini. Nah, ini seperti yang ada di box ini. Nah, untuk tahu putih seperti itu, apakah sebaiknya direbus terlebih dahulu atau tidak sebelum dipasarkan ya? Jadi tergantung penggunaan ya, jawabannya tergantung penggunaannya Kak. Nanti kalau diperuntukkan untuk tahu sayur, nah, langkah lebih baiknya direbus terlebih dahulu. Tapi kalau untuk tahu goreng atau tahu pong, itu sebaiknya jangan, karena kalau sudah direbus itu, yang pertama memang teksturnya nanti akan kenyal, akan tetapi ketika dia digoreng, dia tidak akan mau mengembang, karena kan tujuannya diolah itu, tujuannya untuk dimasak itu berbeda. Ada yang dibuat sayur, ada yang dibuat tahu goreng. Nah, untuk tahu sayur intinya lebih baik direbus terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Tujuannya supaya awet, nanti kalau belum laku 1 hari 2 hari itu enggak masalah, maksimal 3 hari ya. Itu sepengetahuan saya. Tapi kalau untuk tahu goreng sebaiknya jangan direbus. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua yaitu tentang pengepresan tahu ya. Jadi ketika sudah dicukai, proses pencukaan itu kan terus proses yang terakhir yaitu pencetakan. Nah, di dalam proses pencetakan ini berapa kilogram berat tindihnya atau batunya itu untuk mengepres. Nah, ini sebenarnya tidak ada ukuran juga, jawabannya tidak ada ukuran juga, karena kita menggunakan kebiasaan atau feeling kita dalam memproses tahu pas waktu proses pencetakan itu. Seperti ini contohnya. Nah, seperti di video saya menggunakan batu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebenarnya juga bukan ukuran paten ya. Ini semisal batunya ini saya rubah atau saya ganti, itu kan pasti ukurannya beda. Tapi yang jadi patokan di sini itu bukan batunya, akan tetapi batasan dari pencetakan ini. Kita semisal ya, ini pencetakan 10 cm tingginya. Ini tingginya sini 12 cm. Nah, kira-kira kalau turunnya presnya ini atau tutupnya ini sudah melebihi 7 cm, ya kita angkat. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita itu patokannya bukan batu atau tindihnya ini ndak, akan tetapi kebiasaan kita untuk membuka pres tahu. Contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Di pencetakan tahu pastikan ada lubang-lubangnya seperti ini, lubang-lubang 1, 2, 3. Nah, biasanya saya mengangkat presnya ini atau tutupnya ini di bawah lubang yang kedua ini. Misalkan ini 1, 2, di bawahnya kan masih ada 1. Nah, di bawahnya lubang yang kedua ini, kalau tutupnya ini sudah melewati lubang yang kedua, berarti tahunya sudah bisa diangkat. Seperti itu teman-teman ya. Untuk Kak Siti Rohmah, ini penjelasan tentang pengepresan. Jadi tidak ada ukuran pasti untuk pengepresan tahu, tapi kebiasaan kita membuka tutup itu kita sendiri yang tahu, atau teman-teman sendiri yang tahu kebiasaannya. Semoga pertanyaan yang kedua ini bisa dipahami ya teman-teman ya, atau jawaban yang kedua ini bisa difaham.
Nah, terus melanjutkan pertanyaan yang ketiga, ini tentang ukuran air ketika merebus saripati kedelai. Nah, biasanya kan saya merebus di sini. Ukuran airnya itu berapa liter? Nah, di sini saya menggunakan ember kecil atau ember 15 literan. Nah, ember 15 literan seperti ini ya. Ini kira-kira 15 liter, teman-teman. Ini 3 kali saya tuangkan di tungku yang ukurannya itu 85 cm diameternya. Jadi 3 ember ukuran 15 liter ini saya tuang ke tungkunya sini. Jadi air yang ada di tungku ini tidak penuh. Jangankan penuh, separuh aja tidak ada. Jadi mungkin seperempat dari ukuran wajan ini, lebih sedikit lah ukuran airnya itu. Jadi tidak banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan, semisal ini penuh seperti ini ya, ini kebetulan saya sudah selesai memproduksi tahu, jadi airnya itu saya penuhi untuk tungkunya ini supaya lebih awet ya, tidak cepat keropos, karena di sini kan masih nyala atau masih panas di bawahnya. Nah, di bawahnya itu masih ada bara yang menganga seperti itu, makanya saya kasih air, dan airnya ini panas. Nanti kalau tidak saya kasih air, wajannya itu cepat tipis. Nah, kembali lagi ke permasalahan tadi. Jadi airnya ini, ember ukuran 15 liter ini kali 3 kita masukkan ke dalam tungku. Nah, terus ada pertanyaan lagi ya, sebenarnya bukan pertanyaan, akan tetapi Kak Siti Roma itu mencoba menjelaskan sesuai alat yang digunakan untuk memproduksi tahu di rumah ya. Jadi ukuran tungkunya ini 80 cm teman-teman, diameternya itu 80 cm, akan tetapi kok tidak muat untuk perebusan kedelai 3 kg atau 3,5 lah. Nah, itu mungkin permasalahannya di situ ya. Mungkin Kak Siti Roma ini pas waktu menuang air di tungku ini terlalu banyak, makanya ketika patinya itu naik, padahal di sini juga sudah dikasih batu bata 2 tumpuk katanya. Makanya ketika waktu naik itu tidak kalau dibiarkan itu bisa amber, tidak ada setan untuk mengaduk, mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau kebanyakan airnya, ukuran takaran airnya kebanyakan yang ada di dalam tungku ini, bisa dikurangi ya Kak Siti Roma. Nah, semisal Mas kalau masih takut nanti bisa tumpah patinya waktu mendidih, itu gimana solusinya? Ini nggak harus 3 ember ini ya. Ini sebenarnya bukan patokan, tapi kebiasaan saya untuk mengasih air ke dalam tungku ini 3 ember. Dikasih 2 ember atau 1 ember pun sebenarnya juga bisa, tapi lihat dulu tungkunya ini, ukuran tungkunya. Saya mencocokkan dari ukuran tungku ini. Kalau cuma 1 ember saya taruh di tungku ini, kan masih banyak ruang yang terkena api. Itu kan istilahnya ya, tadi saya takut nanti malah bisa gosong patinya. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan dari saya Kak Siti Roma. Semoga ini bisa membantu. Semoga ini bisa membantu pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal seputar produksi tahu. Ya, seperti itulah teman-teman penjelasan dari saya. Ini menurut saya pribadi dan sepengetahuan serta sepengalaman saya ya. Mungkin kalau ada yang berbeda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar, kita sharing sama-sama, dan saya harap video kali ini bisa membantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman.
Nah, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.